Ini dinyalain aja saklar kali ya, lampu. Oh, itu jalan tuh. Gantung ya, kan dia kan pelan. Nah, udah jalan tuh. Pakai peeling aja kok. Nanti kelihatan biar sampai level. Kurang nih, baik. Kurang ngeteng. Terus. Enggak turun gitu. Nah, tuh pelan-pelan loh. Nah, nyarinya itu. Artinya udah level. Nah, kalau udah kelewat gitu gimana? Berarti ekor. Nggak usah. Nggak usah. Udah, kalau udah begini tinggal evakuasi orang yang di dalam ini. Selama masih masuk teman-teman ya, operating panel board. Nah, ini adalah biasanya dalam sangkar seperti ini teman-teman ya. Kalau teman-teman masuk dalam lift itu dalamnya seperti ini. Ini adalah menunjukkan lantai tersebut. Teman-teman sedang berada di lantai mana. Nah, ini adalah kapasitas. Ini kapasitas 21 orang. Ketika teman-teman melewati dari kapasitas tersebut ya, maka akan terjadinya buzzer atau overload ya. Jadi buzzer overload itu akan mengaktifkan buzzer atau berbunyi, atau lift itu tidak akan berjalan atau bergerak sama sekali. Karena ibu bapak mohon jangan panik, karena lift ini dilengkapi dengan sirkulasi udara, dan tolong ibu atau bapak jangan bersender di pintu ya, karena pintu akan dibuka untuk melakukan evakuasi seperti itu ya. Nah, nanti petugas kontrol. Oke, welcome back to my channel. Baik lagi channel saya, channel Engineer TV, TV-nya para engineer semua. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan ngebahas tentang sistem transportasi di gedung bertingkat ya teman-teman. Jadi sistem transportasi itu teman-teman di gedung itu ada dua ya, biasanya ada elevator dan eskalator. Nah, elevator itu yang saya bilang lift ya. Jadi di video ini kita akan ngebahas tentang sistem evakuasi di lift ya teman-teman ya, dan akan bahas sedikit tentang lift itu seperti apa dan peraturannya. Nah, untuk peraturan undang-undang ya mengenai keselamatan dan kesehatan lift, yang pertama yaitu ada SNI nomor 1718/1949 tentang pemeriksaan dan pengujian lift. Jadi biasanya sebelum liftnya dioperasionalkan teman-teman ya, biasanya dia itu dites dulu teman-teman di project biasanya teman-teman. Jadi ada namanya checklist bersama dengan orang project sebelum lift itu diserah terimakan ke owner atau dioperasionalkan teman-teman. Nah, kemudian poin kedua adalah Permen nomor 03 Men 1999 tentang syarat-syarat keselamatan lift pengangkut orang dan barang ya teman-teman ya. Jadi biasanya ini untuk lift service ya teman-teman ya. Nah, kemudian poin ketiga adalah Permen nomor 407 BW 1999 tentang persyaratan teknisi lift. Jadi ini lebih ke CEO ya, atau ketika teknisinya itu memang udah ada surat izin lah ibarat kata gitu, memang dia benar-benar sudah menguasai lift tersebut teman-teman ya untuk sistemnya. Nah, kemudian kita masuk ke sistem gedung ya teman-teman ya. Jadi kita akan mengambil contoh teman-teman ya. Jadi ini adalah gedung bertingkat teman-teman ya. Nah, di gedung bertingkat ini ya teman-teman, dia dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah low zone ya, dari ground sampai dengan 10. Nah, maksudnya ini apa? Dia melayani dari lantai ground ya, ground itu lobby sampai dengan 10 ya teman-teman ya. Nah, itu untuk si low zone tersebut ya. Di sini ada toleransi ya, saya bikin sampai basement ya. Ini yang di bawah ini adalah pit lift ya. Jadi pit lift ini adalah biasanya ada buffernya teman-teman di pit lift itu. Jadi dia berfungsi untuk mengantisipasi terjadinya benturan apabila terjadinya overspeed atau car jatuh ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk low zone itu ya teman-teman ya, dari ground sampai dengan 10. Untuk lantai ke atasnya itu adalah lorong ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Jadi ini adalah lorong ya, lorong. Nah, jadi untuk evakuasinya itu ya teman-teman ya, biasanya di lantai ground sampai dengan 10. Beda ada pintunya, pintu pemberhentian. Nah, untuk yang ke atas ya teman-teman, itu biasanya hanya ada pintu safnya saja teman-teman. Jadi pintu emergency exit lah teman-teman, seperti itu ya. Apabila terjadinya darurat, maka pintu itu bisa dibuka teman-teman ya untuk evakuasi ya. Nah, kemudian ada namanya mid zone. Jadi mid zone ini di lantai 11 dengan 19. Nah, sampai dengan 19 ya. Nah, jadi sama teman-teman, dia posisi terakhir itu biasanya di basement ya, atau di lobby, tergantung dari gedung masing-masing teman-teman. Nah, terus di bawahnya ini adalah lorong, dan di atasnya ini adalah lorong. Jadi dia berhenti di tengah-tengah itu. Nah, jadi di tengah-tengah itu pemberhentiannya untuk lantai 11 sampai dengan 19 untuk pemberhentiannya. Nah, di bawah atau di atas itu adalah pintu lorong teman-teman ya. Jika terjadinya lift itu mandek atau lift itu tidak bisa operasi dan atau lift itu kejebak di tengah-tengah, nanti ada pintu yang tadi saya bilang, pintu emergency exit ya teman-teman ya, atau pintu evakuasi.
Nah, itu biasanya nanti digunakan untuk evakuasi yang kejebak ya di dalam lift tersebut. Dan untuk di atasnya itu adalah LMR ya. Jadi di atasnya itu biasanya ada ruangan mesin. Nah, kemudian ini adalah Hexzone. Hexzone itu dibagi jadi lantai 20 sampai dengan 35. Jadi dia melayani lantai 20 sampai dengan 35. Nah, di mana di bawahnya juga ada pit lift ya, teman-teman ya. Jadi di atasnya juga ada LMR, terus di bawahnya itu adalah lorong seperti yang tadi saya bilang. Nah, biasanya LMR ya atau ruang mesin lift ya. Nah, itu ada yang namanya roomless ya. Biasanya roomless itu adalah dia menggunakan lift dengan lantai yang pendek ya, teman-teman ya. Contoh di 5 lantai, tapi dia biasanya tidak ada ruangannya, tidak ada ruangannya, jadi langsung digantung di dak gitu, teman-teman ya. Nah, kemudian oke teman-teman, jadi saya ada gambaran sedikit ya teman-teman ya perihal ini ya. Ini ada gambaran sedikit ya. Ini adalah car ya. Car lift itu berarti yang dalam sangkar ya. Terus ini adalah ruang mesin lift ya. Ini ruang mesin lift yang ada di atas. Biasanya ruang mesin lift itu ada dua ya. Ada yang pakai roomless, yang nggak pakai ruangan, dan pakai ruangan. Nah, ini yang kebetulan yang pakai ruangan ya teman-teman nih, yang di atas rooftop. Kemudian yang di ini nih, ini yang warna hitam, ini adalah counterweight ya teman-teman ya. Jadi sebagai pemberat. Nah, di bawah ini adalah pit lift ya teman-teman ya. Pit lift ini adalah anak tangga. Kemudian ini adalah bak kontrol ketika terjadinya ada air yang masuk di pit lift tersebut. Nah, maka nanti teman-teman bisa membuang air tersebut untuk memasukkan si pompa tersebut di bak kontrol ya teman-teman ya. Nah, ini adalah lantai-lantainya, lantai 1, lantai 2, lantai 3 ya kebetulan. Nah, terus kemudian nanti akan saya bahas di video berikutnya teman-teman ya perihal OSS, attendant, priority service, fireman ya, quick atau intercom, ARD, automatic rescue device ya, kemudian adalah buffer, pit lift. Nanti akan coba saya bahas itu fungsinya apa, overload, magnetic brake ya, terus emergency exit ya teman-teman ya. Nah, sekarang saya akan ngasih tahu ada yang namanya OPB ya teman-teman ya, operating panel board. Nah, ini adalah biasanya dalam sangkar seperti ini teman-teman ya. Kalau teman-teman masuk dalam lift itu dalamnya seperti ini. Ini adalah menunjukkan lantai tersebut. Teman-teman sedang berada di lantai mana. Nah, ini adalah kapasitas. Ini kapasitas 21 orang. Ketika teman-teman melewati dari kapasitas tersebut ya, maka akan terjadinya buzzer atau overload ya. Jadi buzzer overload itu akan mengaktifkan buzzer atau berbunyi, atau lift itu tidak akan berjalan atau bergerak sama sekali karena lift itu kelebihan beban teman-teman. Jadi harus dikurangi beban tersebut. Nah, ini adalah item-item ini adalah model speaker gitu ketika teman-teman menjalankan intercom ya, atau komunikasi dengan petugas control room. Nah, kemudian ini adalah tombol-tombol lift ya, dari nomor lantai 1, lantai 2, lantai 3 sampai lantai 8. Nah, ini adalah tombol nanti ketika penumpang terserah mau kemana. Nah, ini adalah untuk menutup si pintu teman-teman ya, ada atau membuka. Ini menutup, ini membuka teman-teman. Biasanya itu ada di dalam panel lift tersebut. Nah, ini adalah tombol ini ya teman-teman ya, buzzer ya, atau ketika teman-teman terjadinya misalnya liftnya lagi ada masalah nih teman-teman, penumpang, terus penumpang panik ya, teman-teman atau penumpang bisa menekan tombol ini teman-teman ya. Nah, kemudian ini di sini ada simbol seperti ini ya teman-teman. Maksudnya ini apa? Ini adalah untuk mengaktifkan lift tersebut, mau auto atau manual. Contoh attendant ya. Terus di sini untuk mengaktifkan atau mematikan lift tersebut ya. Maksudnya mau dinonaktifkan atau lift itu mau hidup, bisa dari sini. Terus ini untuk mengaktifkan exhaust fan ya. Biasanya di lift itu ada exhaust fan-nya ya. Terus di sini di bawah ini adalah untuk mengaktifkan lighting ya, lampu. Nah, jadi yang tadi saya bilang teman-teman, ini adalah anak kunci. Di sini juga bisa menggunakan saklar switch ya, tergantung dari jenis lift tersebut. Nah, kalau menggunakan saklar ya berarti di sini ada anak kuncinya buat membuka si operating ini ya, operator yang ini teman-teman ya. Nah, contoh teman-teman ini adalah gedung bertingkat ya teman-teman ya. Jadi contoh teman-teman ini adalah ruang control room, ini adalah liftnya, ini adalah LMR ya, ruang mesin lift, ini adalah pintu-pintunya ya, pintu-pintu liftnya. Nah, kita anggap bahwa lift ini sedang operasi. Teman-teman lihat lift ini operasi, dia berhenti di lantai 4. Nah, ketika sampai lantai 4, lift ini dia tidak mau membuka pintu dan tidak mau jalan ataupun naik. Nah, ya teman-teman ya. Nah, biasanya di dalam lift itu ya, dia ada simbol atau ada display ya. Dia biasanya ada keterangan ya. Kode error juga seperti itu ya, teman-teman. Biasanya ada tuh penumpang bisa melihat. Nah, ketika seperti itu biasanya penumpang akan menekan tombol ini ya, teman-teman ya. Buzzer seperti buzzer itu ya. Jadi dia akan menekan tombol intercom yang terhubung dengan control room.
Nah, si petugas control room dia akan menjawab ya. Dia akan mengangkat telepon tersebut, dan si penumpang biasanya dia akan bertanya kepada si petugas control room, Pak atau Bu, Pak ini kok liftnya nggak mau kebuka pintunya kan seperti itu, atau liftnya nggak mau jalan ataupun naik nih ataupun turun seperti itu ya. Nah, setelah itu nanti biasanya petugas kontrol akan menjawab, oh iya Bu, Pak lift ini sedang ada permasalahan, Ibu Bapak mohon jangan panik karena lift ini dilengkapi dengan sirkulasi udara, dan tolong Ibu atau Bapak jangan bersender di pintu ya, karena pintu akan dibuka untuk melakukan evakuasi seperti itu ya. Nah, nanti petugas control room dia akan menghubungi ruangan CCTV ya teman-teman ya. Jadi dia akan menghubungi ruangan CCTV agar selalu memantau ya, keadaan penumpang di dalam lift tersebut. Biasanya yang memantau itu adalah petugas dari security ya. Nah, nanti ada satu petugas engineering yang akan naik ke pintu tersebut ya, ke lantai 4 ya, depan pintu lift tersebut ya. Dia akan coba untuk evakuasi dari pintu tersebut terlebih dahulu. Nah, kalau memang itu selevel ya atau selantai, maka nanti dia nggak usah, biasanya kalau selevel lantai itu tinggal buka aja sih, nanti gampang tinggal dibuka, maka si penumpangnya itu akan keluar, atau dia bisa menggunakan kunci pintu ya. Jadi ada kuncinya seperti itu ya untuk membuka pintu ya teman-teman ya, kalau memang itu selevel ataupun selantai. Nah, kalau memang pintu itu tidak bisa dibuka ya teman-teman ya, atau keadaan si lift ini beda atau di tengah-tengah seperti itulah, contoh ya tengah-tengah ya, dia nggak selevel dengan lantai ya. Nah, maka si petugas ini akan menghubungi si control room teman-teman ya, bahwa si lift ini posisinya tidak selevel atau tidak selantai gitu. Biasanya di control room juga ada namanya sistem elevator ya, jadi bisa melihat si lift itu berada di lantai mana teman-teman ya. Nanti biasanya dihubungi juga tuh si petugas yang ke lapangan bahwa lift ini sedang berada di lantai 4 atau di mana gitu. Karena tadi dihubungi oleh petugas control room bahwa lift udah ada di lantai 4, pas dicek ternyata di tengah-tengah gitu loh. Nah, dan itu tidak bisa dievakuasi, maka penanganan terakhir adalah teman-teman bisa naik ke ruangan mesin lift ya. Di situ biasanya di ruang mesin lift itu ada pilihan teman-teman ya. Ada pilihan ya. Nanti ada pilihan itu teman-teman mau menggunakan engkol ya. Teman-teman biasanya ada brand-brand lift yang dia menggunakan push button sebelum menggunakan engkol ya. Seperti menekan tombol 27 RB ya. Jadi 270 RB itu biasanya ada dengan saya sebut konek lah seperti itu ya. Dia biasanya ada pilihan untuk menekan 27 RB sebelum di engkol teman-teman seperti itu. Nah, kalau memang itu tidak bisa juga ya terpaksa dengan tahap akhir, yaitu teman-teman menggunakan sistem engkol ya. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan sistem engkol, teman-teman harus memberitahukan kepada petugas control room bahwa saya akan melakukan evakuasi dengan menggunakan sistem engkol ya. Nah, nanti petugas control room ini akan menelpon si ini teman-teman ya, intercom, akan menghubungkan intercom yang ada dalam sangkar agar menghubungi si ini yang kejebak agar jangan panik, karena kita akan melakukan evakuasi dengan cara engkol. Jadi ibu atau bapak mohon agar jangan panik karena nanti ada gerakan sedikit seperti itulah teman-teman ya. Jadi yang nanti petugasnya di atas itu ya, pastikan bahwa pintu sub itu semua udah tutup rapat ya teman-teman ya. Jadi pintu sub yang lift itu semua udah tutup rapat. Terus teman-teman kalau mau ngekol itu matikan power terlebih dahulu ya teman-teman ya. Terus biasanya buka rem tuas pembukanya. Terus nanti dengan pelan-pelan teman-teman engkol ya. Jadi biasanya kalau teman-teman mulai engkol itu teman-teman nanti bisa ngelihat ya, melihat cara. Terus nanti kan teman-teman mau lihat tuh kok liftnya udah di lantai berapa nih gitu loh, atau nanti liftnya itu udah pas atau belum. Nanti teman-teman bisa lihat dari lampu indikator. Biasanya ada beberapa brand yang menggunakan lampu indikator untuk mengetahui bahwa lift itu sudah sampai di selevel dengan lantai ya teman-teman ya. Atau teman-teman bisa lihat dari seling. Biasanya nanti di seling itu ada tuh pilokan ya warna kuning ya, di macam biasanya ada tuh pokoknya. Nanti kalau memang udah selantai ya biasanya lampu indikator menyala, terus selingnya itu pas dengan pilokan warna kuning, dia jadi ditandai dengan pilokan. Nah, setelah itu nanti kalau memang sudah level ya, nanti baru teman-teman manggil petugas lainnya untuk membuka pintu ya. Kalau udah selevel pasti udah gampang, nanti tinggal buka pintu, nanti tinggal di evakuasi ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah dievakuasi tersebut ya teman-teman ya, nanti teman-teman biasanya ada kode error tuh teman-teman. Nanti coba teman-teman catat dulu kode error tersebut, nanti agar teman-teman menghubungi vendor lift tersebut teman-teman ya, agar nanti bisa di cross check kembali. Gitu sih teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti itu sih dari saya ya. Nah,
Oke, yang tadi itu kalau teman-teman ini ya, teman-teman engkol biasanya tergantung dari turun atau naik nih, biasanya kan gitu ya, tergantung dari bebannya tersebut teman-teman. Jadi ketika bebannya lebih dari berapa persen atau berapa persen, nanti dia turun ataupun naik, itu tergantung dari beban teman-teman ya. Jadi kalau bebannya 3 orang atau bebannya 4 orang, itu contoh beban 3 orang dia turun, beban 4 orang dia naik. Contoh halnya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu dari saya. Kalau ada salah kata, saya minta maaf. Teman-teman bisa cross check lagi dari video saya. Oke. Sekian dari video ini, salam engineer.